berawal dari kegiatan Nentong Saudara sendiri merupakan suatu pelayanan bagaimana pemerintah melayani masyarakatnya sesuai dengan harapan masyarakat. Selama ini ada sebagian kelompok masyarakat yang merasa bahwa lebih banyak mereka datang ke pusat-pusat pelayanan yang disiapkan oleh pemerintah dibanding pemerintah yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita tahu bahwa Gayo Lues ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakter penduduknya tersebar. Kita ada Kecamatan Pining, ada Kecamatan Putri Betung, ada Kecamatan Trangon, ada Kecamatan Pantan Cuaca, yang tentunya posisi kecamatan-kecamatan ini cukup jauh dari pusat kota di Belanggejreng. Itu seperti di Pining sendiri itu sekitar 50 kilo. Jadi banyak masyarakat yang mengeluhkan untuk mengurus semua kebutuhan khususnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, mereka harus jauh ke Belanggejreng berjuang 50 kilo, itu pun dengan keterbatasan alat transportasi. Nah, dengan banyaknya masukan dari masyarakat, terus keinginan-keinginan dari masyarakat, akhirnya pihak Kodim sendiri memiliki suatu keinginan, dan keinginan ini alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, tentunya dengan perhatian yang cukup baik, bahwa pemerintah daerah pun mengakui bahwa banyaknya keterbatasan mereka melayani ke wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat kabupaten. Ide awal Nentong Saudara sendiri atau bakti pemerintah melayani masyarakat berawal dari bagaimana Kodim sendiri bisa menjaga masyarakat Gayo Lues ini merasa bahagia. Karena kita tahu ada beberapa daerah mereka merasa terisolir jauh dengan pusat kota kabupaten. Kegiatan bakti pemerintah melayani masyarakat yang digagas oleh Kodim 0113 Gayo Lues tentunya ingin kegiatan bakti ini lebih familiar didengar oleh masyarakat Gayo Lues. Untuk itu Kodim sendiri memberi nama kegiatan tersebut dengan kearifan lokal masyarakat Gayo Lues, yaitu Nentong Saudara. Nentong itu adalah mengunjungi, saudara itu adalah saudara. Jadi di mana bahwa kegiatan ini bagaimana kita betul-betul mengunjungi saudara itu tidak hanya karena tugas, tapi karena hati. Jadi melayani dengan hati. Betul-betul jarak antara pemerintah dengan masyarakat Gayo Lues ini tidak ada sekat. Karena kita tahu bahwa masyarakat Gayo Lues baik itu yang berada di pemerintahan maupun masyarakat yang ada di pelosok itu secara kultur mereka itu adalah saudara. Bahwa kalau kita tarik ke belakang sejarah Gayo Lues sendiri, memang Gayo Lues ini merupakan suatu daerah yang terisolir. Nah, dengan keterisoliran inilah yang membuat bahwa masyarakat Gayo Lues dari kampung ke kampung itu betul-betul
tali persaudaranya sangat kuat. Dan di masyarakat Gayo Luas sendiri itu saling mengenal bagaimana dia cara mengunjungi saudaranya, baik dari satu kampung ke kampung lain atau kabupaten satu ke kabupaten lain yang memang secara rumpun mereka sama, itu rumpun Gayo. Nah, inilah yang menjadi budaya kental masyarakat Gayo Luas. Nah, salah satunya ada pegawai, ada sudere, kemudian ada pengulu, kemudian ada orang tua. Nah, ini menjadi suatu nilai-nilai yang sebetulnya harus dilestarikan, khususnya untuk generasi muda. Itu diharapkan jangan sampai pudar, karena inilah yang akan menjadi benteng budaya Gayo Luas menghadapi zaman yang terus berkembang. Karena apa? Memang ke depan bahwa memerlukan suatu generasi yang kuat terhadap budayanya, sehingga dia tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang tentunya tidak cocok dengan kearifan lokal yang ada di Gayo. Nah, mudah-mudahan Letong Sudere ini menjadi salah satu harapan ke depan, menjadi salah satu penguat nilai-nilai budaya tersebut. Jadi pakat kami bermusyawarah, diambillah satu kesimpulan, kunjungan kerja itu kita rubah namanya dengan Letong Sudere. Jadi lebih familiar dia untuk masyarakat Gayo di masa lalunya. Ini kita kembalikan kembali. Kalau dulu-dulunya mungkin setiap pelayanan itu langsung ke kantor instansi atau SKPK yang terkait. Oleh karena ini kami perkenalkan dengan cara baru. Kami berusaha memperkenalkan apa tugas di SKPK masing-masing, kami layani di tempat ini dalam acara Letong Sudere ini. Misal pembuatan SIM, pembuatan KTP, menanyakan tentang kesehatan dan lain sebagainya. Ini erat hubungannya dengan program yang ada dari pusat saat ini. Ada 3 tugas penting yang diemban oleh Bapak PJ Bupati. Yang pertama, menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Gayo Luas. Yang kedua, menurunkan inflasi. Yang ketiga, menuntaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Lomboknya hortikultura itu ada di Kecamatan Belang Pegayon. Jadi kalau itu memang kita galakkan, kita berikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Kecamatan Belang Pegayon yang petaninya tidak akan ada susah. Karena memang tanahnya subur, tinggal kita memang memberikan pemahaman dan nanti pemasaran gitu. Karena kita yakin dan percaya bahwa tanahnya subur, ini pastinya di Lombok benar-benar bisa kita pertahankan. Ini apa nih Pak nih? Damar. Buyam. Itu mapakan pertama itu. Jagung parafin Pak ya? Ya. Coba. Masih bisa. Boleh, dua. Bawa kan 2 nih Bu ya. Bapak masih bisa itu. Mana Bu? Hidupkan. Ini namanya kalau bahasa Gayo memir. Ini kan sejenis jamur dia nih. Ada beberapa memir, tutit, kibo ya kalau bahasa sini. Tapi ini diapapun enak nih. Dikasih awas aceh, nyambung. Ya Pak? Dikasih sama ikan kering, nyambung juga. Ya. Ini kalau di sayur enak nih Pak nih. Neneknya Pak Yo membeli oros. Ya, boleh. Hanya ke pasar nih pekerjaan saya nih Pak Sekda. Tadi saya malu juga sebenarnya ini. Pancing juga saya. Pak mengirim anak sekolah nih Pak. Pak, kami Paknya Pak kuning. Pak, terima kasih Pak. Kali ini saya lihat ada kopi betelur itu aja.
Ya tentunya karena ini baru kegiatan awal, begitu diluncurkannya ide kegiatan Nentong Sedere ini, pasti tentunya yang pertama adalah masalah penggunaan anggaran. Tapi kami yakinkan bahwa kegiatan Nentong Sedere ini tidak menganggarkan anggaran baru. Tapi bagaimana kita secara terpadu, secara terintegrasi memberikan pelayanan itu secara bersama-sama sehingga masyarakat bisa melihat begitu banyak pelayanan yang selama ini mungkin masing-masing sehingga masyarakat tidak merasakannya. Tapi kalau langsung seperti ini, masyarakat akan merasakannya. Kemudian banyak juga program-program pemerintah yang tidak terekspos. Nah, dengan Nentong Sedere ini harapannya banyak kegiatan program-program pemerintah bisa terekspos di masyarakat. Contohnya bantuan pertanian, bantuan mungkin dari Kominfo yang berkaitan dengan koneksi, kemudian bantuan dari Dinas PU yang berkaitan dengan peningkatan kualitas jalan, Dinas Perkim yang berkaitan dengan perumahan. Yang selama ini karena masyarakat tidak dikasih tahu, makanya masyarakat tidak tahu apa yang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan dengan Nentong Sedere ini masyarakat akan tahu ini loh apa yang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gayo Luas sesuai dengan cita-cita atau slogan Kabupaten Gayo Luas. Yang pertama adalah Islami, kedua mandiri, ketiga adalah sejahtera. Seperti itu. Di awal memang masih belum memahami kegiatan Nentong Sedere itu seperti apa. Tapi setelah mereka melihat langsung, mereka memang terkejut karena ternyata yang sama ini mereka anggap pelayanan itu rumit, ternyata dengan Nentong Sedere ini dipermudah. Jadi mereka banyak bersyukur, malahan ada beberapa kecamatan sudah meminta ke Pak PJ Bupati untuk penyelenggaraan di bulan-bulan yang akan datang itu diselenggarakan di kecamatannya. Dengan harapan bahwa masyarakat tidak perlu lagi susah-susah menyelesaikan suatu ya seperti administrasi kependudukan maupun pembuatan SIM, rekening. Itu tidak perlu lagi ke pusat kota kabupaten, tapi mereka cukup di kecamatan saja. Banyak masyarakat terharu yang selama ini mereka tidak bayangkan ternyata nyata sekarang di depan mata mereka. Kegiatan Nentong Sedere ini tidak hanya seremoni, tapi betul-betul kegiatan ini didasarkan karena bagaimana kedudukan pemerintah daerah itu betul-betul melayani rakyatnya. Yang kita takutkan bahwa kegiatan ini hanya bersifat seremoni, tetapi tidak berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Tentunya harapan yang lebih besarnya dari Kodim sendiri akan muncul ide-ide, gagasan-gagasan, kegiatan-kegiatan lebih baik dari Nentong Sedere. Mungkin besok ada kegiatan yang namanya bukan Nentong Sedere, tapi kegiatannya lebih dari kegiatan Nentong Sedere. Itu harapannya.